Baik, selamat sore semuanya. Selamat datang di sesi Changemakers Insight Youth in Public Health. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik, aku duluan. Alhamdulillah, jadi baik semua ya. Jadi teman-teman dan Kak Amira beserta seluruh member dari Forum Maju Bersama OSIS, perkenalkan nama saya Fadlan Kenzi Yusuf Naufal, biasa Dan dipanggil Fadlan, dan saya berasal dari SMA Negeri 8 Jakarta. dan saya Akela Zaralta Funisha, bisa dipanggil Akela, juga dari SMA Negeri 8 Jakarta. Pada sesi kali ini, kami berdua akan menjadi moderator atau interviewer yang akan memandu jalannya kegiatan nih, Kak. Sebelumnya terima kasih buat Kakak Mira sendiri dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga di sesi hari ini kita dapat memberikan wawasan dan inspirasi baru mengenai peran generasi muda dalam dunia public health. Nah, jadi hari ini kita beruntung banget karena kita akan belajar langsung dari seorang narasumber yang sangat luar biasa. Jadi, narasumber ini merupakan juara satu Planetary Health Challenge yang diselenggarakan oleh Johns Hopkins University dan merupakan project leader dari sebuah non-governmental organization atau NGO dari FKM UI yang bernama Youth in Public Health. Organisasi ini telah berhasil mendapatkan pendanaan dari Child Fund International, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan juga Nutrifood. Wow, keren banget sih. Dan aku dengar kayak, hah, kakaknya berprestasi banget. Sekali lagi, halo Kak Mira. Halo. Oh iya, sekali lagi aku berterima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktu buat sharing-sharing nih Kak sama kita. Sebelumnya, sebelum kita masuki materi yang Kak Mira bakal presentasikan, boleh nih Kak kita perkenalan dulu, mungkin biodata gimana, prestasi Kakak, karena kita mau mengenal Kakak lebih dalam lagi. Oke, thank you Akila dan Fadlan. Perkenalkan aku Amira. Aku saat ini mau final year di Universitas Indonesia, jurusan Gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terus kesibukannya sekarang aku lagi magang. Terus mungkin one of top achievement yang mau aku highlight di sini selain yang tadi teman-teman udah sampein adalah alhamdulillah aku kemarin udah jadi mahasiswa berprestasi di Universitas Indonesia tingkat ketiga. Harapannya di sini jadi wadah aku untuk impactful ke depannya supaya bisa bagiin beberapa insight dan key takeaways dari beberapa program yang aku ikutin dan juga eh, bikin program lewat NGO aku yaitu Youth in Public Health. Keren banget, Kak. Tentu jadi mahasiswa berprestasi itu nggak mudah ya, Kak. Pasti membutuhkan perjuangan yang sangat besar juga. Jadi, Kak Amira emang keren banget. Jadi, di sini aku mau eh, mempersilahkan Kakak untuk memberikan materi mungkin Kak terkait dengan NGO Kakak Youth in Public Health. Mungkin materi itu pasti akan menjadi bekal yang tentunya sangat berharga bagi teman-teman yang mau memulai passion project di bidang kesehatan terutama. Terima kasih Kak. Oke, aku izin share screen ya. Boleh Kak. Oke, untuk PPT aku sebenarnya singkat aja teman-teman. Wait, kepencet. Bentar. Gimana ya? Oke, ini dia. Oke, ada kelihatan ya. Sudah Kak, Sudah. jelas. Oke, jadi ini adalah salah satu organisasi Youth in Public Health yang aku bangun dari tahun 2024. Kita visinya untuk mengedepankan SDG ketiga, yaitu Health and Well-being. Nah, di sini untuk klarifikasi, maaf ya aku lagi batuk soalnya. Nah, di sini untuk klarifikasi dikit, ini bukan bikinan dari FKM ya. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya sama FKM. Jadi ini yang bikin ini organisasi independen yang bikin aku sama teman-teman tim Youth in Public Health. Terus kita udah jalan 2 tahun ya berarti dari tahun 2024.
Kita adain beberapa program, cuman di sini yang mau aku highlight mungkin satu aja kali ya, supaya biar langsung aku kasih beberapa contohnya. Selanjutnya di sini, ini our past collaborators. Yang pertama adalah Kemensos, terus kita kerjasama juga sama SDGs Hub UI, kemudian Nutrifood, kita kerjasamanya di bidang program untuk pencegahan diabetes, edukasi ke teman-teman SMA, ada juga sama teman-teman UNIF, waktu itu ngadainnya di IPB, kita juga kerja sama Anara ID, itu tuh mereka organisasi di bidang disabilitas, jadi kita kerjasama untuk bikin program yang namanya Nalgat, yang nantinya akan aku jelaskan. Kita juga kerjasama dengan Calva International, alhamdulillah dapat pendanaan juga dari mereka. Selanjutnya kita bekerja sama Bicara Udara untuk bahas isu-isu tentang air pollution. Nah, ini adalah salah satu inovasi dari Jatin Public Health ya. Di sini kita bikin website Naugat itu buat mencegah dan mengenali gangguan pencernaan pada anak-anak disabilitas. Ini yang dapat pendanaan sama Calvan itu. Jadi intinya kita pengen, misalnya anak disabilitas yang autism, mereka itu kan lebih sering untuk mengalami gangguan pencernaan daripada anak lainnya. Tapi sayangnya mereka itu sulit untuk bilang kalau mereka lagi sakit perut. Biasanya mereka tantrum karena dikiranya tantrum aja, padahal mereka lagi sakit perut gitu. Jadi kita edukasi, kita belajar bareng sama orang tua dari anak-anak autism ini di salah satu panti di Kota Bogor. Nah, ini education sessionnya kita kerjasama sama ibu-ibu bikin makanan dari resep yang sehat dan juga kalau bisa tidak menggunakan bahan makanan yang tidak diperbolehkan untuk teman-teman autism. Nah, ini impact analysis kita alhamdulillah udah reach banyak ya. 31 orang tua, 12 teachers, 22 anak, dan lain sebagainya. Dan harapannya ini akan terus dikembangkan lagi di panti asuhan lainnya, mengetahui bahwa ini dapat testimoni baik sekali dari orang tua maupun guru-guru yang ada di panti gitu. Nah, ini waktu showcase kemarin kita bikin booth bareng Calvan dan ada awarding juga gitu. Oke, ini adalah akhir dari presentasinya. Harapannya nanti kita bisa lebih banyak bahas di pertanyaan. Thank you. Terima kasih, Kak. Thank you, Layarnya nge-lag Kak. ya? Sorry, Kak? Oke, udah. Tadi layarnya nge-lag. Iya. Mungkin itu tadi presentasi awalnya udah oke banget, Kak. Kita udah jadi punya gambaran awal tentang NGO yang Kakak buat, yaitu Yeltsin Project yang kali ini. Kita udah siapin lumayan banyak pertanyaan sih, Kak, karena kita beneran pengen tahu banget gimana sih cara sukses dan membuat passion project yang bermakna bagi masyarakat sekitar. Mungkin dari awal, Kak, aku mau tanya tentang origin story-nya. Boleh diceritain gak nih, Kak, Kamira tuh orangnya gimana sih, Kak, jauh sebelum bikin project Youth in Public Health ini? Apa yang membuat Kakak menjadi turning point seorang Kamira sehingga Kakak menjadi tertarik untuk terjun di sektor kesehatan? Dan mungkin perkembangan diri yang Kakak dapat itu gimana, Kak, dari setelah dan sebelumnya gitu, Kak? Oke deh. Jadi, terutama alasan aku untuk pilih kesehatan sebagai tema dari organisasi organisasi aku karena aku anak di public health juga kan di bidang gizi dan aku punya ketertarikan di bidang kesehatan masyarakat publik gitu, public health gitu. Nah, awalnya aku tuh bikin Youth in Public Health karena aku ada concern terkait riset yang tidak inklusif untuk teman-teman selain kedokteran. Biasanya research education itu tuh cuma ada buat teman-teman yang ada di kedokteran. Kayak misalkan cara bikin systematic review, meta-analysis, itu merupakan hal-hal yang tidak diajarkan di kuliah untuk teman-teman yang di FKM
di gizi, di mana lagi. Pokoknya jurusan selain kesehatan, selain kedokteran itu tuh nggak diajarin. Nah, padahal dari kurikulum pendidikan yang ada di luar negeri, riset itu tuh sangat ditekankan gitu, dan itu bukan harus riset yang turun lapangan sebenarnya. Apalagi untuk teman-teman yang S1, bisa banget itu mulai riset dari latihan review artikel, bikin systematic review, dan itu sayang banget kesempatan itu tersia-siakan, padahal banyak mahasiswa yang tertarik untuk bikin riset, cuman karena nggak ada wadahnya, jadi padam aja gitu. Jadi aku bikin Youth in Public Health niatnya untuk meningkatkan research analysis untuk teman-teman mahasiswa. Nah, tapi seiring berjalannya dengan waktu, aku merasa bahwa kalau hasil research itu dibiarkan begitu saja, jadi paper aja, itu rasanya kayak sayang banget. Jadi, aku mulai untuk ubah hasil research itu jadi sebuah analisis untuk bikin sebuah project. Jadi biasanya kan research ya udah dibiarin aja. Tapi kita pengen research ini nggak cuma sia-sia aja, nggak cuma teori. Dan kita udah punya SDM-nya nih, udah punya SDM-nya di Youth in Public Health, tinggal kita cari funding. Nah, funding itu ada ketika kita emang udah tahu urgensi dari permasalahan tersebut. Jadi, aku harap nantinya di next batch, maksudnya angkatan selanjutnya, akan ada beberapa topik terkait isu-isu kesehatan, dan harapannya teman-teman yang di bidang kesehatan baik dalam masyarakat, jurusan em, jurusan gizi dan lain sebagainya itu bisa banget ikut untuk belajar riset sekaligus volunteering di project-projectnya gitu. Nah, tapi sayangnya ini organisasinya untuk BOD-nya ya terutama itu baru opennya untuk teman-teman dari universitas saja, jadi mahasiswa aja. Untuk teman-teman SMA, SMP, biasanya kita ajak engage itu ketika kita punya program. Jadi kita udah ada program, terus kalau misalnya teman-teman SMA, SMP mau ikutan, atau mau jadi kepanitiaannya supaya bisa ikut belajar lebih lanjut, nah itu kita sangat-sangat welcome. Terakhir, kita bikin project bareng um, organisasi yang di bidang research lab. Itu mereka dari teman-teman SMA, nggak tahu ya kalau ada SMP juga, tapi high schoolers mostly, itu ada dari beberapa negara, dari Singapura, dari um, Bangladesh, dari mana lagi. Kita kerjasama buat bikin uh, research bootcamp 5 hari. Kita belajar cara research, kita undang beberapa mahasiswa karena supaya biar enak ya, kalau nggak ngajarin mahasiswa tuh lebih nggak ke pressure daripada yang ngajarin dosen gitu. Kita belajar langsung dari teman-teman mahasiswa yang udah kompeten di bidangnya. Kemudian dari situ banyak teman-teman SMA maupun SMP yang mereka tertarik untuk lanjut riset gitu. Of course untuk riset SMP SMA nggak akan sedalam waktu kuliah ya, tapi menurut aku itu merupakan salah satu poin yang sangat-sangat bagus karena back waktu aku SMA, aku tuh nggak dapet pengalaman untuk belajar riset gitu. Risetnya mungkin karena jarang ya, apalagi karena zaman aku COVID juga ya, jadinya aku kurang dapat pengalaman tersebut. Jadi aku harap teman-teman SMA, high schoolers nggak nggak mengalami hal-hal yang aku alamin dulu, dan punya kesempatan yang sama untuk belajar research dengan teman-teman high schoolers di luar negeri sana. Gitu deh. Oke, makasih Kak. Jawabannya udah lengkap banget ya Kak, dan penuh makna banget tujuan dari Youth in Public Health ini. Nah, tadi kita udah melihat latar belakang permasalahan yang menjadi alasan berdirinya Youth in Public Health kan ya Kak. Aku mau Mm-mm. nanya Kak, waktu Kakak hari pertama dulu bikin project ini, apa sih misal 3 langkah utama yang Kak Amira lakukan biar bisa akhirnya menumbuhkan Youth in Public Health menjadi sebesar ini NGO-nya? Makasih Kak. Oke, 3 langkah utama ya. Pertama, aku analisis dulu em, yang dibutuhin dan niche dari organisasi aku tuh di bidang apa, yaitu di bidang health, aku udah nemuin itu. Terus yang kedua,
aku research dulu tuh organisasi itu kayak gimana ya. Kalau bikin NGO tuh harus kayak gimana ya. Em, jadi aku ikut beberapa kepanitiaan sebelumnya, aku ikut organisasi sebelumnya, atau organisasi yang salah satunya itu komunitas narasi, kalau kalian tahu. Nah, di situ aku sempat jadi head of divisionnya. Di situ aku coba liatin dinamikanya. Sebenarnya waktu SMA aku sering banget sih jadi anak OSIS. Aku OSIS SMA, aku OSIS Jawa Barat, OSIS Kota Bogor juga. Jadi kayak aku sangat-sangat em, sangat-sangat ada di dalam lingkungan organisasi. Jadi ketika aku mau bikin organisasi aku sendiri, aku udah ada bekal tersebut. Kayak, oh ternyata kalau untuk pilih staff tuh kayak gini, em, apa namanya, kriterianya gitu. Nah, dari pengalaman aku tersebut, aku eh, nggak berhenti gitu aja, tapi aku research juga dari pihak NGO lainnya gitu. Itu yang ketiga ini, aku research langsung ke NGO yang udah well established. Jadi aku waktu maba dulu, aku tuh sering banget ikut webinar yang ada pembicaranya NGO. Pokoknya kalau ada pembicara NGO, aku ikut lah, walaupun itu nyambung atau enggak. Nanti habis itu aku biasanya connect lewat LinkedIn, lewat Instagram. Habis itu aku DM mereka, aku tanya kayak, Kak, boleh nggak aku nanya-nanya beberapa hal tentang NGO karena aku punya ketertarikan untuk bikin NGO gitu. Nah, dari situ banyak takeaways yang aku dapat dan yang pasti ilmu itu gratis dan sangat-sangat suportif juga mereka ketika aku tanyain. Dan sampai sekarang, alhamdulillahnya udah well established Youth in Public Health, walaupun masih banyak yang perlu di-develop ya. Tapi dengan ini aku bersyukur sih karena dulu basic research tentang kedepannya proyeknya atau gimana itu um, udah bagus dari awal. Ini ketika sampai sini-sini nggak terlalu acak-acakan untuk organisasinya. Oke Kak, tadi berarti kita udah dapat juga three key points-nya gitu ya Kak buat memulai NGO, betul kan ya Kak? Nah, aku mungkin agak bertanya lebih dalam. Banyak orang tuh dan aku juga berpikir bahwa passion project itu membutuhkan modal atau dana yang besar nih Kak. Menurut Kakak ini modal itu terpenting sebenarnya tuh lebih ke relasi, kemampuan anggota atau even keberanian itu sendiri Kak. Dan kapan modal sektor uang itu menjadi hal penting dalam menjalani suatu passion project, Kak? Oke, this is a very good question. Dari aku awal bikin project, maksudnya event pertama aku di Public Health, itu tuh enggak ada dana sama sekali. Jadi kayak beneran nol dana. Terus kita coba pakai dana, em, bukan dana, kita pakai sumber daya manusia yang ada untuk jadi volunteer. Jadi aku sama teman-teman aku putar otak gimana ya kita mau bikin event tapi yang nggak ada duit. Tapi kita online dulu kali ya, kita ajak teman-teman volunteer yang punya passion yang sama. Gitu. Jadi dari sini kita bikin projectnya versi online, terus kita bikin evidence, bikin proving, bikin report. Oh ternyata project ini dengan strategi ini, mekanisme ini, dia works dan dia punya potensi untuk diekskalasi lebih lanjut ke offline offline event. Nah dari situ kita mulai ajuin grant, terus alhamdulillah dapat pendanaan dan kita bisa langsung ikut jadi bikin projectnya jadi offline gitu. Jadi menurut aku yang pertama bisa kita lakuin adalah mulai aja dulu, whether itu butuh duit yang banyak, berarti kita mulai dulu dari yang versi realistiknya, yaitu tidak pakai uang sama sekali gitu. Nah, ketika kita udah bisa membuktikan kalau misalkan project atau ide kita itu emang worth it untuk didanai ya, pasti kan dari lembaga-lembaga itu danain bukan asal ngasih dana kan, pasti juga tahu kira-kira ini projectnya worth it nggak buat didanain gitu. That's why we have to prove ourselves that our project is worth to fund it. Oke Kak, makasih Kak atas insight-nya terkait sektor keuangan dalam
melaksanakan passion project gitu ya Kak, karena pasti itu menjadi kendala terbesar juga buat berbagai pelajar yang ingin mendirikan passion project. Kemudian pasti selama Kakak melaksanakan passion project ini, seperti yang tadi Kakak bilang, tidak akan sempurna gitu ya, Kak. Menurut Kakak, terkait dengan, permasalahan atau mungkin tantangan yang pernah Kakak hadapi, gimana Kakak bisa menghadapi tantangan tersebut dan menggunakan, tantangan tersebut sebagai batu loncatan agar Youth in Public Health bisa menjadi lebih besar lagi ekspansinya? Terima kasih, Kak. Oke, tantangannya dalam hal apa nih? Ada spesifiknya gitu nggak? Mungkin tantangan nggak ada sih, Kak, tapi tantangan yang menurut Kakak waktu itu, cukup besar dan, Kakak mungkin cukup kaget gitu dengan tantangannya, Kak, tapi nggak ada sektor spesifiknya, Kak. Oke, tantangannya mungkin ini sih, misalkan ini ya, aku akan bilang ini deh. Jadi waktu itu kita sempat punya salah satu BOD. BOD itu kayak panitia inti lah ya. Nah, itu tuh kebetulan dia kurang responsibel gitu sama tugasnya. Nah, jadi ada beberapa komplain juga dari teman-teman lainnya karena adanya dia kurang responsif, terus miskom terus gitu. Nah, jadinya dari situ eh, tantangannya muncul banyak sekali karena dia sering miskom dan lain sebagainya. Beberapa eventnya itu jadi berantakan atau nggak dapat komplain dari anggota usia partisipannya dan lain sebagainya gitu. Nah, of course itu tantangan yang besar banget dong karena dengan dari satu orang itu bisa impact-nya kemana-mana gitu. Nah, jadinya kita mulai untuk eh aku coba mulai untuk bicara empat mata sama dia untuk ngomongin kira-kira um, struggle-nya apa dan alasan dia selama ini kenapa. Karena we never know masalah atau silent battle yang dia hadapi kayak apa. Dan mungkin aja dia emang lagi sibuk sama kuliahnya atau mungkin ada masalah di hidupnya. Cuman karena dia nggak ada respon lebih lanjut, jadinya kita kita ini sih kasih keputusan dan mulai bikin rules ke depannya untuk Board of Dice in Youth and Public Health supaya kalau misalkan ada orang kayak gitu akan ada apa poin penalti di mana dia akan nggak diikutkan di satu event setelahnya gitu supaya dia bisa evaluate themselves gitu. Karena kita sistemnya kan bukan event yang mingguan dan sebagainya. Kita sifatnya tuh kayak oh kita mau bikin event bulan apa bulan Februari. Oke, Februari login gitu. Gitu deh. Oke, menarik banget Kak. Berarti dari yang Kakak jelaskan tadi, ngebangun tim itu berarti kayak bukan cuma nyari orang yang hebat, tapi juga nyamain tujuan sama komunikasi kan ya Kak. Soalnya communication is key dari awal. Benar. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, gimana sih Kak cara Kakak ngebangun tim yang memiliki visi yang sama sama Kakak? Dan setelah tim itu terbentuk, gimana cara Kakak menjaga semangat mereka gitu? Oke, cara aku supaya tahu mereka punya visi yang sama. Pertama mungkin untuk um, for konteks aja ya di BOD Youth in Public Health walaupun namanya tentang kesehatan, cuma kita sangat-sangat welcome untuk teman-teman yang dari jurusan lain, misalkan bukan dari kesehatan, misalkan apa, misalkan hukum, tapi mereka tertarik untuk belajar tentang kesehatan, itu boleh banget gitu. Dan selain itu, aku bakal nanyain kira-kira satu isu yang ini yang biasanya aku tanyain di waktu interview ya. Aku bakal nanyain satu isu kesehatan yang dia paling suka, supaya nanti harapannya kalau misalkan ada isu yang paling disukai, nanti bisa kita jadikan jadi project gitu untuk bareng-bareng. Karena eh, biasanya orang itu akan semakin passionate, semakin semangat untuk mengadakan kegiatan yang sesuai sama minatnya. Contohnya, Contohnya, aku anak gizi nih, aku tertarik sama isu MBG gitu. Terus ada lagi temen aku, dia anak hukum, cuman dia kritis banget sama perpolitikan MBG. Jadi dia suka banget ngebahas topik MBG. Ada lagi siapa suka bahas topik MBG. Jadi dengan orang yang punya passion yang sama, dengan yang punya visi
maupun tujuan pembahasan yang sama, menurut aku itu adalah salah satu bekal yang udah cukup ambisius ya untuk bikin sebuah project. Dan yang paling penting juga lihat juga track recordnya, apakah dia pernah ada track record yang mungkin dia suka. Kalau istilahnya di UI itu matil, kalian tahu matil nggak? Apa tuh Kak? Belum Matil tahu. itu matil itu main tinggal, jadi kayak dikasih kerjaan tapi nggak dikerjain, tiba-tiba hilang gitu, ghosting. Nah itu kalau di UI namanya matil. Nah, jadi kayak orang yang punya track record matil biasanya itu bakal apa namanya jadi konsiderasi lagi gitu supaya bisa supaya kita make sure kan dia apakah masih matil atau enggak gitu. Cuman ya most likely orang yang sering matil akan ngulang-ngulang-ngulang terus sih. Jadi kayak lumayan sulit untuk dapat kepercayaan lagi. Jadi teman-teman harapannya jangan matil ya. Oke Kak, jadi emang Kakak pengalamannya udah macam-macam ya Kak dengan berbagai tim yang pernah kerja sama bareng Kakak. Tentunya itu Mm-mm. butuh kesabaran juga Kak, apalagi menghadapi orang-orang yang matil itu Kak. Terus juga aku izin mau nanya Kak, kan tadi Kakak di awal itu sempat bilang bahwa bahwa Kakak sekarang udah mahasiswa berprestasi di tingkat 3 ya Kak di UI. Nah, itu cara Kakak bisa mungkin menang grants atau ada award internasional itu gimana ya Kak? Dan prosesnya untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu bagaimana? Walaupun Kakak sekarang lagi sibuk juga di Youth in Public Health. Makasih Kak. Oke, mungkin kalau misalnya kalian lihat CV aku tuh kayak banyak gitu ya. Ada ikut lomba, ada ikut ini gitu. Itu karena aku tiap semesternya aku selalu bikin goals. Aku ngerasa aku bukan tipikal orang yang bisa mengerjakan banyak hal dengan sektor berbeda gitu. Jadi tiap semester aku punya goalnya masing-masing. Jadi waktu semester pertama aku mau research dulu lah kira-kira yang cocok buat aku apa. Apakah organisasi, kepanitiaan, lomba, dan lain sebagainya. Aku cobain semuanya di semester satu plus aku belajar juga MUN dan belajar lomba-lomba gitu. Karena aku SMA, aku nggak pernah ikut lomba. Pernah sih, cuman nggak menang dan sekali doang karena habis itu offline. Di pengalaman itu sangat-sangat sedikit. Terakhir aku sering ikut lomba SMP dan itu sangat-sangat jauh, tidak relevan lagi. Jadi waktu SMA, semester satu aku mulai bangun lagi. Terus abis itu semester 2 target aku itu adalah at least ikut satu lomba gitu yang aku bisa yang bisa jadi um, apa ya namanya benchmark mungkin turning point yang bisa jadi turning point aku untuk kedepannya yaitu MUN. Aku ngerasa di MUN ini itu tuh kita belajar banyak hal di MUN ini dan ini cocok banget buat teman-teman yang baru mulai univ itu ikut MUN. Kenapa? Karena di MUN ini kita belajar speaking, belajar cara research, belajar cara ngomong udah speaking tadi ya, belajar cara nulis formally in English, terus belajar apa lagi? Belajar cara socialize. Pokoknya banyak banget yang bisa kita pelajari di MUN. Walaupun MUN itu dia kesannya kayak, oh aku kan anak gizi, ngapain aku belajar tentang international relations ya. Tapi walaupun itu secara topiknya nggak relevan, tapi soft skill yang kita dapat dari sini tuh sangat-sangat oke, gacor. Apalagi kalau misalkan di UI, itu tuh banyak banget karena aku dulu international delegation ya, aku semester 2 international delegation ke Paris, dan itu dapat mentor-mentor yang tahun lalunya juga Paris dan menang gitu. Of course, ini kesempatan yang oke banget dong buat aku belajar sama mereka gitu. Nah, akhirnya itu jadi turning point aku. Semester 3 aku em, mulai lomba di bidang kesehatan yang nasional dulu karena aku belum pernah ikut lomba esai sebelumnya, aku mulai belajar esai. Nah, karena aku punya track record yang aku jadi delegasi ke Paris, jadi aku dipercaya sama orang yang tiba-tiba nge-DM aku, mau nggak ikut lomba bareng gitu. Nah, mulai deh dari situ, semester 3 aku coba submit-submit esai, paper, dan alhamdulillah keterima banyak banget, sampai dalam satu semester mungkin udah 20 awards itu kalau nggak salah, karena dan itu gila banget karena aku nggak tahu kalau itu masuk final, jadi kayak sambil-sambil aja ternyata masuk final gitu. Jadi
Itu lumayan draining, cuman sangat-sangat fun. Terus semester 4 target aku nggak mau stuck terus di nasional, aku mau coba di internasional. Walaupun of course itu sulit banget karena banyak harus dipelajari dari awal, kayak misalkan harus belajar em, cara kayak adaptasi penilaian versi internasional karena berbeda banget sama nasional gitu. Terus semester 4 aku baru kan nanti semester 3 semester 3 lomba nasional, semester 4 internasional, semester 5 nih aku mulai untuk bikin organisasi. Bukan bikin sih, kayak menghidupkan kembali NGO aku, Youth in Public Health, untuk coba apply grant pendanaan, sampai akhirnya di semester 6 aku dapat pendanaan di Child Fund International itu. Nah, jadi kenapa banyak banget? Karena itu strategi di Mapres. Strategi di Mapres itu kita nggak bisa fokus di satu hal doang lomba. Mereka pengen mahasiswa yang emang jago di semua hal. Cuman aku secara manusiawi tidak menyadari bahwa aku punya limitasi. Aku nggak bisa ikut lomba sambil bikin organisasi, sambil apa lagi, sambil lomba internasional, sambil conference. Itu pasti akan stres banget dan tidak baik untuk mental health kita ya teman-teman. Jadi aku membagi itu jadi beberapa semester dan alhamdulillahnya tiap semester itu target-targetnya tercapai semua. Gitu deh. Keren banget sih Kak. Thank you ya Kak udah spill-spill dikit buat strategi mahasiswa berprestasinya. Tadi Kakak juga mention kalau menurut Kakak kita lebih baik mencoba MUN nanti pas kuliah. Sebelumnya aku juga sama Fadlan juga pernah ikut Aimun Kak. Jadi kita sejalan banget. Berarti menurut aku izin kembali lagi ke strategi mahasiswa berprestasi itu pasti kan dari kakaknya sendiri ada ukuran atau tolak ukur keberhasilan dalam setiap proses kakak sendiri kan Kak. Nah aku balik lagi kalau untuk Youth in Public Health itu kakak punya indikator atau metrik sendiri yang menunjukkan bahwa program-program yang kakak jalankan ini benar-benar memberikan dampak atau kakak just rely on the situation gitu kak? Oke deh. Mungkin kalau misalnya kalian pernah buka websnya SDGs, jadi itu misalkan ya SDGs 5, SDGs 3, Good Health and Wellbeing. Nah, biasanya tuh ada subpoin-subpoinnya, ada 3.1 dan lain sebagainya. Nah, itu akan dijabarkan lagi. Kesehatannya dibikin di bidang kesehatan apa? Kesehatan tentang penyakit tidak menular, ada yang tentang gizi dan lain sebagainya itu ada dijelasin masing-masing. Nah, dari situ biasanya tuh ada eh, tingkat kesuksesannya sendiri di Indonesia. Kayak misalkan SDG 3.1 ternyata dia baru 60% di Indonesia. Ternyata dia belum se-oke itu dan lain sebagainya. SDG lainnya dijelasin kalau misalnya kalian buka website SDGs. Nah, dari situ biasanya aku ambil masalah yang paling urgent atau udah ada solusinya, cuman emang belum efisien gitu. Nah, dari situ biasanya aku analisis masalahnya itu kenapa, kenapa udah ada solusi, tapi kenapa masih tetap ada permasalahannya gitu. Diulik terus sama teman-teman, sama aku dan teman-teman aku, sampai akhirnya kita nemu sebuah ide yang bisa menjawab permasalahan tersebut, dan itu yang biasanya kita jadikan acuan untuk bikin sebuah program. Oke, Kak, jadi emang kalau kita mendiskusikan suatu masalah, research-nya butuh banyak juga ya, Kak, biar bisa tepat sasaran solusi kita ke masyarakat. Nah, terus aku juga mau tanya, Kak, Kakak kan pasti perlu manajemen waktu yang sangat baik dan juga intinya perlu suatu sistem agar Kakak bisa menjalankan tugas-tugas Kakak dengan efisien. Nah, aku izin nanya, selama Kakak di perkuliahan ini, Kakak pernah menggunakan tools apa saja ya, Kak, yang mungkin membantu Kakak dalam menjalankan Youth in Public Health atau mungkin dalam menjalankan tugas sehari-hari Kakak sebagai mahasiswa? Terima kasih, Kak. Oke, dari aku biasanya pertama aku pakai Google Calendar. Kalian pakai Google Calendar juga nggak? Kalau aku pakai, Kak. Oke, Akila pakai nggak? Kalau aku juga kak. Oke, nah Google Calendar mungkin aja ada toolnya yang bakal kita lakuin di hari-hari tertentu. Nah, selain itu aku ngerasa aku tuh nggak bisa selalu
pegang HP dan pegang alat-alat digital karena aku mau kemarin sempat beberapa bulan aku tuh beneran nggak punya sosial media apapun di HP aku karena beneran mau um, social media detox. Nah, jadinya aku mulai membiasakan lagi kebiasaan aku waktu SMA, yaitu aku bikin to-do list di Notes. Jadi sebelum aku tidur, biasanya aku bakalan bikin to-do list. Besok aku mau ngelakuin apa aja ya, aku tulis semuanya. Terus kalau misalnya aku lagi belajar, aku lagi ngerjain apa gitu, terus tiba-tiba kepikiran, oh aku belum ngerjain ini, langsung aja tulis di notes itu. Kenapa harus notes buku? Karena bisa mengurangi distraksi. Kalau misalnya pakai HP atau pakai iPad, biasanya tuh tiba-tiba ada notif, kayak tadinya mau nulis apa, kepencet notif itu gitu. Jadi untuk mulai distraksi kita pakai notes. Terus abis itu besoknya sampai malam lagi aku bakal selalu checklist. Oh ternyata tadi udah ngerjain ini checklist, checklist, checklist. Jadi checklist itu em, sup- itu tuh supaya aku semakin semangat ngechecklistnya. Yang ngechecklistnya tuh satisfying banget. Jadi aku juga include beberapa kegiatan yang fun. Contohnya em, misalkan makan makan es krim itu kan seru ya atau enggak nonton Netflix itu merupakan to-do list aku jadi itu harus aku lakukan supaya menjaga mental health aku juga jadi itu aku masukin ke notes nah em, yang itu menurut aku sangat-sangat bermanfaat sih terus habis itu sebelum tidur juga habis ngeceklis semuanya itu aku bakal kasih kayak catatan buat diri sendiri kayak misalkan oh you did a great job atau enggak misalkan hari itu lagi lazy aku tulis oh kamu harus lebih semangat besok kamu belum ngerjain ini loh itu harus cepet selesai jadi kayak supaya ada refleksinya untuk diri aku sendiri em, di keesokan harinya gitu sih kalau dari aku terus selain itu aku juga punya spreadsheet Google Sheet itu tuh isinya kayak um, program apa aja yang mau aku daftar, terus deadline-nya kapan, dan lain sebagainya. Mungkin aku kasih screenshotnya aja kali ya. Dan agak aku blur soalnya aku malu. Nah, contohnya ini. Nah, mungkin sambil aku share screen dikit. Boleh, Kak? Oke, kelihatan nggak? Nah, jadi aku bikin kayak gini. Nama programnya di paling kiri, terus itu jenis apa, jenis programnya, beasiswa kah, conference kah, terus itu prioritasnya menurut aku, kalau menurut aku prioritas ya udah daftar. Nah, habis itu ini ada deadline-nya Hamin berapa gitu. Dan itu udah aku otomatisasi sama rumus Excel. Kalau misalnya udah dan itu bakal jadi gambar bunga. Terus kalau cancel itu misalkan dia aku nggak ikut karena ternyata aku nggak ada waktu buat ngisinya atau ternyata itu nggak sesuai sama plan aku dan sebagainya. Terus itu ada link pendaftarannya, terus current task itu yang sekarang lagi ngapain aja, terus deadline-nya, dan awardee-nya itu maksudnya sukses apa enggaknya atau gagalnya gitu. Nah, untuk apply ini sebenarnya aku udah bikin sejak tahun 2024 ya. Kayak bikin spreadsheet kayak gitu. Kayak looking back, itu tuh dari kayak 100 misalkan, dari 100 project, 100 program atau lomba yang aku apply, itu tuh yang lolos itu cuma kayak 60%-nya doang. Jadi banyak banget kegagalan yang aku terima. Tapi karena gagalan itu kan jadi kita ada kesuksesan ya. Gitu deh. Jadi emang udah lama ya Kak spreadsheetin dari 2024. Kakak, ini kayaknya Akela yang lanjut nanya ya Kak. Izin. Nggak apa Dan, sebenarnya ini pertanyaan dari kita berdua nih Kak. Dari tadi kita chatan juga nih Kak. Dilan mau tanya apa lagi? Nah, ini betul banget pertanyaan dari Fadlan dan aku ingin mewakilinya. Mungkin yang terkait collaborations-nya Kak, bisa dijelaskan Kak gimana sih Kak Amira tuh buat negotiationsnya dan bersosialisasinya dengan berbagai partner-partner keren
di dalam program Youth in Public Health ini, Kak. Oke, di sini kita kolaborasinya itu dalam bentuk program. Kayak misalnya kita mau bikin program apa sama organisasi apa atau enggak. Kita kan di Youth in Public Health tuh ada divisi partnership-nya ya. Nah, mereka biasanya yang akan propose partner collaboration, partner proposal sama organisasi-organisasi kayak gitu. Dan kita juga disupport sama teman-teman dari tim program yang biasanya mereka uh, ngerangkum program kira-kira apa aja yang mau dipropose ke organisasi yang biasanya mereka nyediain funding, namanya Child Fund International. Gitu deh. Kak, mungkin aku izin nanya lebih lanjut kali ya Kak Boleh. tentang ini. Aku mau nanya gimana sih Kak, Kakak tuh ngejaga kepercayaan. Soalnya itu kan gede banget ya Kak, kayak Child Fund itu udah internationally. Aku lebih mau nanya gimana sih Kak cara ngepercayain mereka buat terus kolaborasi sama program Kakak ini. Oke. Itu sih. Tapi aku mau nanya dulu ke kamu, menurut kamu Nah, kayak apa keraguan yang ada di dalam diri kamu yang sampai bikin kamu kayak emang mungkin nggak sih mereka percaya sama kita? nah, Kira-kira apa? soalnya dari awal dasarnya aja untuk aku sekarang nih Kak, aku masih umur 15 tahun ini buat nge-reach out mereka sendiri itu menurut aku juga agak sulit Kak dari segi mungkin waktunya, waktu saya dan waktu merekanya, terus materinya dan itu mungkin untuk aku sekarang itu masih tantangan yang cukup besar. Enggak cukup sih Kak, besar sekali karena dari diri aku sendiri nih masih zero, aku belum punya pengalaman sama sekali. Jadi lebih ke aku mau nanya, kalau misalnya kita udah dapat kepercayaan, gimana sih Kak buat ngelanjutin kepercayaan itu dan buat mereka sadar bahwa kita beneran tuh pengen banget ngerealisasikan project ini gitu Kak. Hmm. Oke, pertama kamu harus percaya diri sama diri kamu sendiri gitu. Kamu misalkan nih, kamu sukanya topik apa contohnya? Aku suka sebenarnya isu sosial sih Kak politik. Oke, Karena baru-baru ini juga banyak isu sosial di masyarakat Indonesia lebih ngeliatin aku kayak wah ternyata banyak lobang atau loophole di Indonesia sendiri yang banyak banget yang perlu diberikan solusi realnya gitu sih Kak isu politik. oke. Misalkan isu politik dan karena kamu masih SMA juga, masih remaja, misalkan ada tentang politik remaja, misalkan anak SMA tidak mendapatkan kesempatan beasiswa yang sama oleh pemerintah gitu misalkan ya. Nah, kamu untuk bikin kamu percaya diri, kamu harus benar-benar passionate sama hal itu. Kamu coba gali-gali apa yang bisa kamu lakuin. Contohnya, mungkin kamu bisa coba analisis masalah berita gitu, terus kamu gali-gali dari segi hukumnya, apakah ini sesuai. Mungkin kalau itu agak berat ya, mungkin bisa kamu coba mulai dari baca review-review, bisnis kan ada kan kayak opini dari pengacara terkait masalah ini di internet di Google kan. Kamu coba-coba baca. Lama-kelamaan kamu jadi punya banyak em, pengetahuan di kepala kamu. Be passionate about it. Be totally obsessed with something that make you curious. Dari situ kamu bakalan tahu dan mungkin bisa kamu relatein juga sama pengalaman dan realita teman-teman uh, di SMA kamu gitu. Nah, ini salah satu hal yang sering terjadi sih. Kenapa pemuda itu kadang apa namanya nggak diikutkan dalam segi diskusi? Itu pertama karena pemudanya sendiri mungkin belum capable dan belum um, totally obsessed sama topik tersebut sampai dia mendalam-dalami. Dan kedua, sering juga ada boomers-boomers lah biasa kayak anak muda tuh bisa apa gitu. Cuman zaman sekarang alhamdulillahnya udah berkembang gitu. Contohnya kalau sekarang ada namanya konferensi terbesar sedunia namanya Conference of Parties itu tiap tahun ada beda-beda negara itu ngebahas tentang isu iklim. Nah, kalau dulu kayak 10 tahun yang lalu itu tuh nggak ada pemuda di sana, mostly boomers gitu. Tapi sekarang mereka gencar-gencar banget nih untuk ngajak pemuda untuk ikut.
di sana ngapain, di sana ngomong, di sana belajar, ikut advokasi, ngadvokasiin eh, apa namanya masyarakat lokalnya gitu. Jadi kenapa kita udah mulai gencar-gencarin ajak pemuda untuk ikutan gitu, karena pemuda itu kan ibaratnya yang memegang estafet kepemimpinan ke depannya kan, jadi mereka harus tahu sedini mungkin masalah yang ada itu apa, dan harus yang bisa mereka lakukan itu apa aja, walaupun impactnya mungkin nggak akan sebesar impact anggota DPR gitu ya, cuman dengan impact-impact kecil, baby step tersebut itu bakal jadi besar kalau kita konsisten terus gitu. Dan itu merupakan salah satu hal yang aku lakuin dulu waktu SMA. Aku mulai dari program bikin proker, apa ya dulu bikin proker waktu ada um, bencana banjir, terus kita bikin donasi dan lain sebagainya. Mungkin itu kayak ya udah impactnya sekali itu aja. Lama kelamaan aku belajar, oh ternyata impactnya bisa dibikin makin lama loh. Ternyata gini 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 gini. Nah, itu tuh adalah salah satu hal yang sekarang lagi gencar-gencarnya dibangun. Jadi sering banget ada project kayak misalkan MBO ini, MBO kita mulai untuk memberdayakan pemuda. Dulu kan nggak ada MBO ya. Terus abis itu ada lagi forum pelajar SDGs. Dulu tuh belajar SDGs tuh sangat-sangat terbatas, walaupun di SDG, maksudnya pihak SDG-nya, SDG Academy, mereka tuh punya program namanya SDG Academy bidang kursus. Cuman itu menurut aku sangat-sangat boring, karena bikinnya tidak disesuaikan sama yang disukai oleh anak-anak gitu, oleh remaja gitu. Nah, inilah peran-peran pemuda. MBO juga kan didasari yang bikin pemuda. Pemuda tahu banget yang disuka sama teman-teman Gen Z itu kayak gimana. Mereka mungkin bosen ya untuk belajar dari course gitu, baca gitu. Itu mungkin untuk pemula, apalagi yang mungkin kurang suka, kurang minat di bidang SDGs awalnya, itu jadi nggak tertarik. Cuman karena dibikin fun, kayak forum pelajar SDGs, jadi makin banyak orang yang tertarik karena oh ini keren, ini seru gitu. Jadi makin um, semangat belajarnya gitu deh. Oke, jadi memang di zaman sekarang ini udah mulai banyak organisasi gitu ya Kak yang memberdayakan pemuda dan membantu mereka untuk memberikan impact ke masyarakat. Dan impact yang kecil tentunya akan menjadi lebih besar di masa depan. Aku izin nanya juga Kak, karena sekarang ada banyak pelajar yang juga mereka itu ingin keluar negeri gitu ya Kak, dan mereka perlu membuat passion project, atau mungkin ada yang ikut lomba penelitian seperti opsi dari Puskesmas. Nah, Kakak ada kesan-pesan nggak, Kak, untuk para pelajar di SMP atau SMA, terutama bagi mereka yang ingin memulai passion project seperti Kakak? Terima kasih. Oke, pesan aku, um, kita coba berpikir dari lensa pemberi apa ya, beasiswanya gitu ya. Mereka milih, mereka bikin beasiswa tersebut, beasiswa ke luar negeri, otomatis pasti hanya ditujukan oleh untuk orang-orang yang teman-teman pemuda yang emang punya hal untuk dibawa, something to be brought on the table. Mungkin contohnya kayak dia suka riset atau enggak, dia mungkin suka jago public speaking, mungkin dia pernah menemukan apa gitu. Nah, berarti fokusnya itu bukan fokus ke luar negerinya, tapi fokusnya ke hal yang kita passionate itu. Nah, dari kita coba pilih deh satu atau tiga, mungkin kalau bingung hal yang kita tertarik itu apa. Habis itu coba searching-searching pengalaman, searching-searching kayak program-programnya di Reels, di apa lagi, di FYP IG, atau enggak di Google. Biasanya aku cari di Google sih, itu banyak banget. Kayak random aja ngetik keyword, itu biasanya muncul banyak. Nah, yang biasanya orang miss itu pertama passion project-nya itu mereka sering bingung mau mulai dari mana, dan mereka nggak percaya diri, kayak aduh anak muda bisa apa sih, padahal bisa nanya. Yang paling bisa dilakukan oleh anak muda itu adalah pertama nanya gitu, apalagi anak SMA ya. Nanya dulu, nanya ke mentor, cari mentor siapapun di Reels, di sosial media apalagi sering kan kita mudah gitu loh untuk kita ketemu sama orang-orang yang potensial di bidangnya. Terus yang kedua adalah cari opportunity. Contohnya nih, Akila sama Fadlan. Akila itu dia rajin banget cari informasi, mungkin
follow juga akun @infolomba atau @infovolunteer dan lain sebagainya. Dan ngeluangin at least sehari tuh sejam gitu buat scrolling itu dan list-listin itu. Sementara Fadlan itu dia misalkan juara satu ranking satu sekolah gitu. Dia pintar banget. Tapi dia enggak terlalu suka untuk coba cari-cari itu. Cuma rely on yang lomba-lomba yang dibilangin sama guru. Nah, di sini otomatis chance yang besar diterima sama Akila karena Akila rajin untuk cari opportunity, peluang-peluang yang nggak semua peluang itu guru tahu, dan itu adalah salah satu yang I hope aku waktu SMA tahu karena aku kira ya udah eh, cuma kalau ada lomba tuh cuma bisa yang dikasih tahu sama guru doang, kira aku nggak bisa nyari, ternyata aku bisa. Nah, jadi sering-sering coba cari. Kalau aku sendiri, aku kasusnya punya akun IG yang dia terpisah. Itu bukan akun second aku, bukan akun first aku. Di akun IG itu aku fokus untuk nyari info-info lomba atau volunteering dan sebagainya. Jadi FYP-nya itu semua, nggak nyampur. Kalau akun first aku kan bisa aja FYP-nya kucing, FYP-nya apalah, jadi nyampur kan algoritmanya. Nah, gitu deh. Oke, Kak Amira, jadi memang kalau kita dalam proses untuk menjadi seorang siswa berprestasi, itu kita memang harus ini ya, Kak, nyari-nyari informasi sendiri agar kita bisa mendapatkan banyak kesempatan. Mm-mm. Jadi, terima kasih banyak Kak Amira atas insight yang sangat berharga di sore hari ini. Semoga informasi yang diberikan oleh Kak Amira ini bisa terus menjadi manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pelajar maupun pemuda yang ingin menjadi berprestasi seperti Kak Amira. Thank you. Ya, aku Amin. juga berterima kasih banyak Kak sama Fadlan juga udah sharing-sharing tips, starting pointnya gimana, key point bikin passion project yang bakal berlangsung jangka pendek dan jangka panjang tuh kayak gimana, dan benar-benar ilmu dan pengalaman yang dibagikan hari ini itu bermanfaat banget bagi kita berdua Kak. Dengan demikian, mungkin sesi Changemakers Insight Youth in Public Health bakal selesai. Saya Kela. Dan saya Fadlan, pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya Kak Amira, sukses selalu Kak, dan sampai jumpa Kak di kesempatan Iya berikutnya. Kak, sampai Terima jumpa ya kasih Kak. Kak. Sebelumnya mungkin Sampai kita jumpa. foto dulu kali ya Foto dulu Kak. Oh, deh. boleh. Foto dulu boleh-boleh Kak. Mungkin ada pose yang Saya Kakak minta mau? operator buat situ, tapi gua Iya. aba-aba. Oke, aku aba-aba ya 3, 2, 1-nya ya. Oke Kak, gimana nih Kak? Gini. Terserah sih bebas Gini. sih, gimana gaya Wah, kalian. Oke, aba-aba ya 3, 2, 1. Sekali lagi deh. Oke, udah ganti gaya. Oh, ganti gaya bebas. Mana nih? Semandal, mana semandal? masa Gimana? gini Kak? Gini, Begini, oke. Wah, boleh, boleh, boleh. 3, 2, 1. Oke, thank you banget, ini ada Amira, ada Padlan, dan juga ada Kela. Ini kita lagi nyobain konsep interview gitu, Amira. Jadi, karena kalau webinar, jujur terlalu formal, tidak bisa ngeblend, tidak bisa enjoy gitu. Jadi kita cobain konsep interview 2 minggu sekali terkait change makers, terkait competitions. Jujur gue sih berharap anak-anak SMA sekarang banyak bikin passion project sih. Jadi betul kata Amira tadi, cari kalian intunya ke isu apa. Dari isu itu nanti kalian akan dapat dan bakalan bisa running passion project dan lebih baik. Baik, thank you Fadlan, thank you Akila, thank you Amira. See you in next time. Good luck in your journey. Selamat sore. Thank you Kak, selamat terima kasih. sore. Thank you. Selamat sore Semangat Kak. ya, Iya, teman-teman. semangat juga Terima kasih. Kak. Aku izin Semangat juga Kak. live. Saya izin live juga ya, Kak Reza Kadika. Saya izin live juga Kak Reza Kak Dika. Terima Bye, kasih. Blan. See you Bye-bye tomorrow. Kel. See you Kel. Senin. Dadah. Bye-bye. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini